Jangan pernah lo takut kehilangan temen. Takutlah ketika lo kehilangan diri lo sendiri. Buat orang yang udah pacaran dan pernah pacaran atau yang belum pernah pacaran, pasti kalian sering dengar kata-kata kayak gini. Aku kan udah berjuang demi kamu, please dong stay sama aku. Aku kan udah berubah demi kamu, please dong jangan tinggalin aku, jangan putusin aku. Itu pasti kalimat-kalimat yang sering banget lo denger ketika sebuah pasangan itu di ambang perpisahan atau udah mau putus. Kebanyakan orang-orang yang kayak gitu, ujung-ujungnya ditinggalin. Ada juga sih yang memang bertahan sampai married, sampai wah pokoknya lanjut terus lah. Tapi nggak sedikit juga yang ditinggalin. Nah pertanyaan gue, apa yang lo rasain ketika lo di posisi itu? Lo udah berjuang nih buat cewek lo atau cowok lo, ya kan? Lo udah berjuang, lo berubah demi dia, lo ngelakuin maunya dia, sampai-sampai lo jadi boneka. Lo kehilangan siapa diri lo sebenarnya, ya kan? Terus lo berharap bahwa lo itu jangan tinggalin gue. Ujung-ujungnya dia ninggalin. Sakit kan? Sakit. Sakitnya jadi double. Lo udah ngelakuin sesuatu yang bukan diri lo. Dan yang kedua, lo berharap bahwa pasangan lo nggak akan ninggalin lo. Ujung-ujungnya dia ninggalin lo juga. Sakitnya double. Makanya gue selalu bilang, ketika lo siap menjalin sebuah hubungan, make sure lo udah tahu value lo seberapa. Nilai diri lo tuh seberapa. Kelebihan kekurangan lo apa lo udah harus tahu. Dan jangan sampai lo kehilangan diri lo meskipun lo dalam satu hubungan. Jangan sampai lo ngelakuin sesuatu itu buat orang lain, ya. Gue nggak ngomong gini cuman karena pure hubungan asmara doang, enggak. Tapi hubungan pertemanan juga kayak gitu. Jangan pernah lo takut kehilangan temen. Takutlah ketika lo kehilangan diri lo sendiri. Karena gue udah mulai mengalami hal-hal kayak gitu di umur gue sekarang gitu. Sebenarnya gue pengen nge-react satu video di TikTok. Ya, jadi ada sebuah cerita. Cuman karena ini videonya hilang, udah gue simpen padahal cuma hilang atau kemana. Jadi gue ceritain aja, singkat kok. Jadi ada seorang cowok sama seorang cewek itu pasangan. Dia pacaran, LDR, dan si cowok ini selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dia ketemu lah. Sebulan 2 kali lah minimal gitu kan. Mereka beda kota, tapi kelihatan cowoknya ini sayang banget sama nih cewek ya. Nah, dia berusaha, dia kerja keras tuh. Dan dia kasih tahu di setiap tahun tuh ada progresnya. Mereka udah pacaran 5 tahun. Di tahun pertama, cowoknya berhasil dapat kerjaan. Tahun kedua dia dapat promosi jabatan, tahun ketiga bisa bikin usaha sendiri, tahun keempat akhirnya bisa nyicil rumah, dan tahun kelima itu dia bisa bangun rumah sendiri beserta desain rumahnya itu sesuai dengan keinginan si pasangannya. Oke, sesuai keinginan si pasangannya. Jadi tuh apa yang dia lakuin itu untuk si pacarnya ini yang belum tentu jadi calon istrinya. Oke, nangkep ya. Tahun ke-6 putus. Udah gitu ditinggal nikah. Kurang sakit apa coba begitu, ya kan? Sebenarnya akan lebih sakit lagi kalau gue bisa kasih lihat isi chatnya. Waduh, isi chatnya tuh pedih banget. Itu kelihatan ya, cowoknya itu tuh bener-bener kayak udah desperate banget, nyariin mulu nih cewek hilang kabar ya. Putusnya tuh bukan tiba-tiba dikejelasin, tapi hilang kabar lama gitu ya. Baru nggak berapa lama si cowok dikabarin sama ceweknya bahwa demi kebaikan bersama kita harus putus lah segala macem. Nggak berapa hari setelahnya saudaranya si cewek ini ngasih tahu ke cowoknya kalau si cewek ini mau nikah sama orang lain. Gampangnya gini deh, perjuangan bertahun-tahun itu kalah sama yang hitungan bulan. Sakit lagi gak lu? Makanya, aduh kalau gue bisa kasih rat ke lu deh, pedih bener. Itu cowok bener-bener udah mohon-mohon sampai kehilangan harga diri ya. Kayak, sayang kita pasti bisa gini. Wah, udah deh. Makanya gue selalu bilang sama lo, inti dari gue bikin video ini adalah, meskipun lo sesayang apapun sama orang, baik itu pacar, maupun teman, maupun sahabat, jangan sampai lo kehilangan value diri lo. Lo kudu tahu apa value diri lo. Kekurangan lo apa, kelebihan lo apa. Jadi gini, ketika memang pasangan itu tinggalin lo nggak akan sakit hati. Rahasianya gini ya, kan kebanyakan orang bilang, tadi gue bilang, jangan tinggalin aku. Aku kan udah berubah, masa kamu mau ninggalin aku? Jangan. Fokus lo itu kalau kayak gitu, fokus lu tuh ke orang lain, bukan ke diri sendiri. Fokus lu adalah gimana caranya bikin dia seneng. Gimana caranya bikin orang lain ini senang dan nyaman ada di sisi gue. Padahal menurut gue itu kurang tepat. Harusnya perspektif lu adalah gimana caranya bikin gue worth it untuk dipertahankan.
motor lewat lagi nih. Gimana caranya bikin diri gue layak dipertahankan? Gimana caranya bikin gue tuh upgrade terus, diri gue upgrade, upgrade skill. Sehingga value lu tuh naik sebagai manusia. Lo bisa ini, bisa itu, nambah terus. Dan lo lakuin itu semua bukan buat orang lain, buat diri gue sendiri. Sebagai manusia maupun cowok atau cewek, gue pengen punya nilai diri. Sehingga orang nggak gampang nginjek-nginjek gue. Sehingga orang nggak gampang ninggalin gue. Kalaupun orang-orang akan ninggalin elu, ya udah lu akan santai. Gue udah menerima diri gue. Gue begini, lo suka, ayo, lo nggak suka, pergi. Kasarnya gitu. Karena lo udah sampai di tahap yang namanya lo cinta sama diri lo tahu diri lo kenal sama diri lo nggak akan minta validasi dari orang lain, lo nggak akan minta pengakuan dari orang lain. Sehingga ketika lo harus putus, pasti sakit hati, pasti. Siapa sih yang nggak sedih sama perpisahan, ya kan? Tapi lo nggak akan berlarut-larut dalam kesedihan. Lo nggak akan mempertanyakan, kenapa ya dia ninggalin gue? Padahal kan gue udah begini buat dia, padahal kan gue udah begitu buat dia. Enggak, lo nggak akan kayak gitu. Lo akan kuat. Dan ya, lo akan menarik banyak orang-orang lagi untuk ada di sekitar lo. Orang yang akan ngerti value lo apa, akan nempel. Itu namanya law of attraction. Ntar gue bahas kayaknya kalau itu menarik. Oke? Nah, makanya gue pengen tahu apakah lo itu pernah punya pengalaman kayak gini juga. Boleh banget lo cerita di komen ya. Karena banyak banget orang-orang yang cerita di podcast gue. Link di deskripsi kalau lo pengen denger. Karena sorry to say, akhir-akhir ini gue emang lagi sering update banget di podcast sama di TikTok. Itu bener-bener menurut gue banyak cerita-cerita hidup lah yang mereka kasih di aplikasi itu. Dan di YouTube ini gue juga baru ngeluncurin video lagi, dan kedepannya akan lebih sering lagi. Jadi sorry banget kalau misalkan udah lama 2 bulan terakhir ini gue nggak upload, tapi ya hari ini gue akan sering update. Mulai hari inilah. Seminggu 2 kali mungkin minimal gue usahain. Podcast gue juga seminggu 2 episode, minimal 1 episode. TikTok lah gue paling sering banget, karena gue lagi seneng banget main di aplikasi itu. Kalian bisa mampir-mampir main-main di situ. Linknya di deskripsi juga. Itu aja untuk video kali ini. Thank you so much buat kalian yang udah dengerin, dan gue harap ya video ini sedikit banyak bisa ngebantu perspektif hidup lo. Oke? See you guys later. Gue Eduardo Adam signing off. Remember, we only live once, so spread the love and stay positive. Bye.